Seperti kita tahu, kalau sampai detik ini Timnas Indonesia masih berupaya untuk terus menambah kekuatan mereka guna bisa bersaing di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan pada akhir September nanti, skuad Garuda akan kedatangan 2 pemain baru berlabel Eropa, Marcel Gers dan Eliano Renders. Karena kalau sesuai rencana, kedua pemain itu akan menjalani sumpah WNI yang akan berlangsung di Belanda. Melihat apa yang dilakukan oleh PSSI, membuat media-media Cina kini makin was-was dengan kekuatan baru Timnas Indonesia jelang match pada tanggal 15 Oktober mendatang. Bahkan tak sedikit yang menilai kalau Indonesia bakal menjadi tim yang merepotkan Timnas Cina. Tim Cina punya musuh yang kuat, dari tim lemah yang mengandalkan naturalisasi hingga menjadi tim kelas 2 di Asia. Ya, itulah headline dari berita NetEase 163 yang menggambarkan kondisi sepak bola Indonesia saat ini. Seperti kita tahu, kalau dalam beberapa tahun kebelakang, Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama soal langkah mereka mendatangkan banyak pemain keturunan dari Eropa. Hal itulah yang membuat Timnas Indonesia sekarang mulai banyak mendapatkan atensi tim-tim elit di Asia. Apalagi di laga pembuka ronde 3 kemarin, secara mengejutkan Timnas Indonesia menahan 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan juga Australia. Dan seolah tak mau berhenti sampai di situ saja, Indonesia semakin memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mengantongi 2 poin dari 2 match di ronde 3. Terus menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru dari Eropa. Dan nama Marcel Gers dan Eliano Renders bakal menghiasi skuad Garuda pada bulan Oktober mendatang. Karena sesuai rencana, kedua pemain itu akan menjalani sumpah WNI pada akhir September mendatang. Cina panik sampai sewa buzzer. Seperti kita tahu, kalau Cina ini akan berbuat curang kepada Indonesia untuk bisa meraih poin pertama mereka di ronde 3. Bahkan baru-baru ini, mereka dikabarkan rela menyewa buzzer dari Indonesia untuk mengacaukan konsentrasi jelang match di bulan Oktober mendatang. Cina seakan takut dengan program naturalisasi Indonesia yang tak ada hentinya. Dan hal itu dimanfaatkan untuk memecah belah pemain lokal dan pemain keturunan dengan seolah-olah banyak yang membenci program tersebut. Namun dengan 200 juta rakyat Indonesia, nyatanya lebih banyak yang mendukung Timnas Indonesia untuk terus menambah kekuatan baru dari pemain keturunan Eropa. Bukan meremehkan, kalau hanya mengandalkan pemain dari Liga 1 Indonesia, belum tentu kita bisa mengimbangi Arab Saudi atau bahkan Australia di ronde ketiga kemarin. Komentar Sintayong soal pemain keturunan. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong sadar masih banyak pro kontra terkait program naturalisasi yang tengah dijalankan PSSI. Menanggapi hal itu, Sintayong pun hanya meminta untuk stop ribut-ribut karena saat ini lebih baik semua kekuatan fokus untuk membantu Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan Sintayong menyebut kalau dengan adanya pemain naturalisasi atau keturunan membuat Indonesia kini makin disegani di kawasan Asia. Memang sekarang kita bisa lihat sendiri masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pada bahagia. Pastinya, mungkin dengan adanya pemain naturalisasi, mungkin kita bisa memposisikan diri kita di sini sekarang. Kalau lebih naik lagi performa kami, tidak akan mudah dikalahkan melawan siapapun. Jadi, memang ada yang bilang menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan ada yang salah sangka.
Kalau kita bisa naik peringkat 50 FIFA ranking, mungkin sepak bola Indonesia tidak akan mudah dikalahkan. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar. Kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia dan sepak bola kita semakin besar, semuanya akan mengapresiasi kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Kami bisa menjadi tim yang paling kuat di Asia, ungkap Sintayong dikutip dari Goal.com. Media Cina nggak pede dengan kekuatan timnas mereka. Media lokal negeri tirai bambu merasa khawatir dengan peluang timnas Cina kala menghadapi timnas Indonesia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 15 Oktober 2024 mendatang. Di matchday pertama, Cina babak belur dicukur di kandang Jepang dengan skor 0-7. Cina kembali kalah pada pertandingan kedua. Kali ini takluk 1-2 dari Arab Saudi. Hasil itu membuat pelatih Cina Alexander Ivankovic posisinya tertekan. Mau tidak mau, dia harus mengemas hasil lebih baik pada dua pertandingan berikutnya. Cina dijadwalkan melawan Australia pada tanggal 10 Oktober dan meladeni timnas Indonesia pada 15 Oktober 2024. Media Cina Sohu.com mengatakan Ivankovic tak punya pilihan selain berusaha meraih satu kemenangan dari dua laga tersebut, terutama melawan timnas Indonesia. Sohu menyebut tambahan poin sangat dibutuhkan jika tim Dragons masih ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Media Cina sebut Indonesia berbeda dari 20 tahun lalu. Tak sampai di situ saja, media Cina Sohu menyebutkan semendulang poin bagi Cina lebih besar saat melawan timnas Indonesia. Namun mereka juga khawatir karena kekuatan pasukan Sintayong sudah tak bisa diremehkan lagi. Menimbang kekuatan timnas Cina, rasanya sangat sulit meraup poin di markas Australia. Opsi terbaik bagi timnas Cina adalah bermain melawan Indonesia di kandang dan berusaha meraih 3 poin, tulis Sohu. Jika ini 20 tahun lalu, ketika Cina bermain menghadapi Indonesia di kandang, tim dan fans mungkin hanya berpikir bagaimana cara mencetak lebih banyak gol. Namun timnas Indonesia saat ini bukan lagi lawan yang mudah. Mereka punya banyak pemain naturalisasi, imbus Sohu. Ya, terlepas dari apapun, timnas Indonesia saat ini memang sudah jauh berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Kini dengan banyaknya pemain yang berkompetisi di Liga Elit Top Eropa, macam Kelvin Verdong, Tom Hea, Nathan Choaon, Jay Itzes, hingga Messilgers, membuat timnas makin diwaspadai tim-tim elit di kawasan Asia, terutama di grup C, round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.